di sana. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu Tuhan Yesus Setia, Ya Sahabat. Setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti masa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, lagi Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Pendeta Erwin berdoa. Langit biru ada mahkotaku, langit biru sana ku rindu, lihat wajahnya Yesus belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru, ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, lihat wajahnya Yesus lepas, belakang langit biru sana. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum almarhumah kami makamkan di tempat ini, berfirmanlah, urapi kami semuanya, supaya semua kebenaran ini meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersilakan Roh-Mu berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, khususnya keluarga yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib melalui Amang Rukom ini, tadi malam saya juga menyampaikan firman Tuhan di rumah duka, dan hari ini saya juga akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pemakaman yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya,
Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Tema firman Tuhan siang hari ini adalah kepastian orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-13, saudara-saudara, bahwa Tuhan memberitahukan kepada mereka tentang mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Dan hari ini saya memastikan kepada kita, karena Amang Gultom ini salah satu jemaat di GPDI Philadelphia, dan saya cukup menyaksikan dia beribadah kepada Tuhan, dan saya juga memastikan bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saya bisa mengatakan bahwa Amang ini meninggal di dalam Tuhan. Nah, apa kepastian orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan? Kata firman Allah. Saya berangkat dari firman Allah ini, ada 3 kepastian orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita yang masih hidup hari ini, saya memastikan kepada kita bahwa kalau kita kelak akan mengalami seperti Amang Gultom ini almarhum, maka pastikan kita mati harus di dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Sebab di luar Tuhan tidak ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian bagi orang-orang yang meninggal di dalam Dia. Dan kepastian yang pertama dikatakan, orang-orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus pasti masuk surga. Itu kata Alkitab. Dikatakan tadi bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sama seperti salah satu penjahat di sebelah Yesus, ketika dia meninggal, maka dia berkata, Tuhan Yesus, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah kepadaku. Lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Taman Firdaus. Ini kepastian bagi orang-orang yang meninggal di dalam Yesus. Karena imannya dalam Yesus, ketika dia meninggal, ia pasti masuk dalam kerajaan sorga. Yang saya mau katakan kepada keluarga, baik istri maupun anak-anak, kita memastikan bahwa Amang ini yang meninggal di dalam Yesus, meninggal karena imannya di dalam Yesus, pasti masuk sorga. Karena Yesus berkata, aku satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sorga tanpa melalui Yesus. Amang ini meninggal karena beriman kepada Yesus. Dan saya memastikan melalui firman Allah, setiap orang yang beriman dan mati dalam Yesus pasti masuk sorga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saya sering katakan ketika saya berkhotbah seperti pada hari ini, saya tidak berkhotbah lagi kepada orang mati, dia nggak dengar. Tapi saya khotbah kepada orang-orang yang hidup. Artinya apa? Bahwa ketika kelak waktu ajal menjemput kita, pastikan engkau mati juga seperti Amang ini. Mati karena beriman kepada Yesus. Setiap orang yang beriman kepada Yesus ketika dia meninggal pun, dia pasti masuk surga. Jangan mati, jangan meninggal engkau di luar Kristus. Jangan kita meninggal karena kita malah hidup di dalam dosa. Pastikan kita, ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan, maka pastikan dirimu kita tetap beriman kepada Yesus. Yang kedua, Alkitab tadi dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Dan kepastian yang kedua, orang-orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus pasti dibangkitkan
dibangkitkan oleh Tuhan. Ada dua jenis kebangkitan. Kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama ini adalah kebangkitan bagi orang-orang yang meninggal di dalam Yesus. Ini kepastian bagi kita. Sehingga orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, dikatakan tadi, maka tidak ada duka cita yang berlarut-larut, saudara. Jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Selama ada Yesus, selama kita beriman pada Yesus, selama kita percaya kepada Yesus, pasti ada pengharapan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka ketika kita mati pun, Alkitab berkata, Yesus Tuhan kita sembah, memberikan kita jaminan dan kepastian bahwa orang-orang yang mati di dalam Yesus pasti akan dibangkitkan suatu kelak. Ketika bunyi sangkakala, Alkitab berkata bahwa ketika suara nafiri itu bunyi, maka orang-orang yang mati dibangkitkan kembali. Dan kita yang masih hidup ketika Yesus datang, kita diubahkan dalam sekejap mata. Saudara-saudara, Inang Gultom serta ketiga adik saya yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah, suatu saat ama yang kita kasih ini, ketika sangkakala Allah berbunyi, maka mereka siapapun, saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, ketika mereka dalam Tuhan, mereka akan dibangkit. Artinya bagi orang-orang percaya, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Alkitab berkata, kematian itu hanya beristirahat sejenak. Kenapa? Karena bagi mereka kelak ada kebangkitan. Ini membuat kita tetap kuat di dalam Yesus. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah persoalan kita, jangan pernah tinggalkan imanmu, jangan pernah tinggalkan Yesusmu, jangan pernah tinggalkan keyakinanmu di dalam Yesus. Kenapa? Karena besar kepastian yang Allah janjikan kepada kita. Jangan pernah ragu-ragu tentang Yesus. Dia katakan kalau Yesus sudah bangkit dari kematian, kita juga percaya orang-orang yang percaya Yesus seperti Yesus bangkit dari kematian, kelak kita juga akan dibangkitkan seperti Yesus. Itu iman kita, saudara. Sehingga hari ini mungkin kita terakhir sekali kita melihat amang ini, tetapi suatu kelak kita akan melihat Dia kembali. Yang ketiga, apa kepastian bagi orang-orang yang mati di dalam Yesus karena iman? Yang ketiga dikatakan tadi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dengar, dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Ini bukan saya yang ngomong, bukan pendeta yang ngomong, firman Allah yang kita percayai, bahwa mereka yang sudah mati akan terdahulu bangkit. Lalu bagaimana dengan kita? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan siapa? Dengan mereka. Mereka bangkit, lalu kita yang masih hidup diubahkan dalam sekejap dan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Yang ketiga, kepastian orang-orang meninggal Tuhan adalah pasti kita akan berjumpa kembali. Kita akan bertemu kembali. Makanya ada lagu lama berkata begini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Bertemu dengan siapa? Orang-orang yang meninggal dalam Yesus dibangkitkan, kita yang masih hidup diubahkan, lalu kita dengan mereka bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Di situ terjadi perjumpaan kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapapun anggota keluarga kita, sahabat kita, saudara kita yang sudah mendahului kita, boleh menangis silakan menangis, boleh berduka cita silakan berduka cita, tetapi ingat satu hal, bahwa suatu kelak kita akan berjumpa dengan mereka di awan-awan, di angkasa, sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, teguhkan dan kuatkan imanmu di dalam Tuhan. Mereka sudah mendahului kita, kelak kita akan berjumpa kembali. Entah suami yang sudah mendahului kita, entah istri yang sudah mendahului kita, entah anak-anak yang sudah mendahului kita, entah orang tua yang sudah mendahului kita. Dengar baik, maka suatu kelak kita akan berjumpa dengan mereka kembali, sama-sama bersama dengan Amang Gultom ini kelak. Jonathan,
Anak pertama Jonathan, anak kedua Ngerbai. Bahwa kelak orang tua terkasih, pertahankan imanmu di dalam Tuhan, kelak kita akan berjumpa Tuhan. Inilah firman Tuhan saat siang menjelang sore hari ini. Harapan dan doa saya sebagai hamba Tuhan, semua kita yang berkumpul di sini, sebelum kita mengalami hal yang serupa, pastikan selama kita hidup, pertahankan imanmu dalam Tuhan. Setialah kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketulusan. Kenapa? Karena 3 janji kepastian ini akan menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Insyaallah. Mari kita berdoa. Dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Sang Pencipta hidup kami, yang berkuasa berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami. Hari ini kami ada di tempat pemakaman ini. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan bagi kami semua yang masih hidup, bahwa suatu kelak, entah besok, entah minggu depan, entah tahun depan, entah kapanpun, pasti kami mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Tuhan, keluarga yang sedang berduka, hiburkan mereka dengan firman-Mu, bahwa setiap orang yang meninggal dalam Tuhan pasti masuk surga. Setiap orang yang meninggal dalam Tuhan pasti dibangkitkan. Setiap orang yang meninggal dalam Tuhan pasti terjadi pertemuan kembali. Oleh karena itu, Inang Gultom bersama dengan adik-adik yang ada, kuatkan, hiburkan mereka, pulihkan mereka dengan pengharapan yang baru, bahwa amal ini tidak kemana-mana, dia bersama dengan Tuhan. Semua kami yang hadir hari ini, teguhkan kami selama kami hidup dalam dunia ini. Berikan kami kesetiaan kepada Tuhan, iman yang kuat, yang teguh dalam Tuhan, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memakamkan jenazah almarhum. Kiranya Tuhan tolong, sekali lagi, Roh Kudus turun dan kuatkan, hiburkan keluarga. Kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petugas, silakan menurunkan peti jenazah. Petugas. Sudah Inang? Bisa diturunkan? Sudah? Siap? Yo. Barang. Keluarga ada pelurusnya. Mana? Kejauhan. Ya. Lagi. Sudah lurus. Sudah. Sudah siap Inang. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, bahwa tanah kembali kepada tanah, manusia kembali kepada tanah di mana dia berasal. Yesus berkata, aku adalah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati, dan ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kami makamkan engkau, Bapak Amang Gultom, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang mau melemparkan tanah, silakan. Horse mama, selamat tinggal sama dia mama. Kata na kandungan yang mama. Selamat tinggal sama dia. Horse mama. Horse.
Saya persilakan. Terima kasih.